wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqa man syaa min ibadihi bi ada'i afdhalit ta'ati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Hadratul habaib Habibunal Mahbub Habib Hasan bin Muhammad Barakbah wa hadratul Habib Al-Habib Firdaus bin Husain Barakbah, dan juga kepada seluruh para habaib yang senantiasa malam Senin ini hadir di tengah-tengah kita, sekalipun beliau belum bisa hadir, tapi roh beliau hadir di sini, di majlis ini yang saya hormati dan yang saya cintai. Kepada para asatidz, wabil khusus akhinal kiram al-ustadz Sultan wa syekhuna al-ustadz Abdullah bin Mukti, dan kepada para asatidz yang lain yang saya hormati dan yang saya cintai, juga kepada para saudara-saudara sekalian, seluruh anggota MKI ataupun para pecinta Dzurriyyatur Rasul sallallahu alaihi wasallam, sekalipun enggak begitu banyak malam hari ini hadir, tapi mereka hub kepada cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar terasa yang saya cintai. Alaku Rasul dari Habib, saya hari ini malam ini berani, tapi niat saya adalah silaturahim, bukan saya mengajar kepada atau saya melebihi atau mengada-ada ataupun saya terlalu berani di hadapan para habaib, tapi saya silaturahim, hanya minta saya mudah-mudahan saya pribadi dan keluarga saya besoknya dikumpulkan dengan anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana pada hari itu di alam akhirat tidak ada sahabat kecuali sahabatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan anak cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama marilah kita sama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa di malam hari ini kita dilangkahkan oleh Allah, diberi nikmat yang sangat luar biasa, karena lain daripada yang lain. Mungkin yang lain khususnya untuk wilayah Danawari malam hari ini tidak bertemu dengan anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kita alhamdulillah Allah beri jalan kepada kita untuk silaturahim dengan anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita besoknya juga akan dituntun oleh beliau-beliau langsung bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan juga kita senantiasa mendapatkan ilmu manfaat, karena dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Talabul ilmi min silalati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yanjuna minan nar atau yanju minan nar. Barang siapa yang mencari ilmu sumbernya dari anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan diselamatkan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Maka dari itu kita tadi telah sama-sama niat, nawaitu diniatkan siapa saya diniatkan, artinya ta'allumah untuk mencari ilmu, wa ta'allumah dan benar-benar ilmu yang didapat benar-benar terasa di hati nurani kita, wa ta'lima wa tadzakkura untuk mencari bagaimana kebersihan kita dalam menerima ilmu dan ilmunya akan dimanfaatkan mulai detik ini sampai kepada detik-detik berikutnya. Kita niatkan untuk mencari ilmu, insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan dari ilmu yang kita cari ini. Karena yang namanya berkah adalah ziyadatul khair bil ibadah, nambah makrifat kepada Allah, makrifat kepada Rasulullah. Buktikan kita itu cinta kepada anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ziyadatul khair bil ibadah, seolah-olah kita itu benar-benar mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita beribadah. Itulah yang namanya ilmu yang barokah. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, tadi saya dalam mukadimah membaca dalam kitab Kasyifatus Sajah. Beliau Ustaz Sultan, kitabnya lengkap, Masya Allah. Saya ketika di pesantren kitabnya bulang-bulang, jarang-jarang yang dimaknani, tapi ini lengkap benar-benar sampai saya ya Allah, iya ya. Paling ini, Masya Allah, Masya Allah ya Allah, ya kitabnya lengkap gimana ini. Dalam mukadimah tadi, dalam kitab Kasyifatus Sajah, Kasyifah itu pembuka. Saja itu boleh dikatakan maknanya pembuka dari apa yang perlu kita buka. Itu kebodohan kita akan terbuka ketika kita mengikuti dan mengkaji kitab ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Di sana ataupun di sini disebutkan mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin ad-din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah, dikehendaki kebaikan, artinya apa? Kita dilapangkan dadanya, kita berorientasi tertuju pikirannya karena mengikuti apa yang telah didhawuhkan oleh para ulama-ulama, yakni awal wajibin alal insani ma'rifatun ilahi bistiqani, masuk di dalam dada dan kita diberi kesempatan hidayah oleh Allah dan kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi manusia yang baik atau hamba Allah, yakni baik dalam ibadahnya kepada Allah, baik dalam pergaulannya semata-mata mengikuti apa yang telah dipusahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yufaqihu fiddin. Mereka atau kita akan dibukakan, akan diberi suatu kelonggaran hati untuk benar-benar tahu yang namanya agama. Maka termasuk kita ini mudah-mudahan orang-orang yang telah Allah pilihkan kepada kita, sehingga kita mencari ilmu min sulalati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yang jaminannya adalah selamat dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Nah, inilah suatu majlis
namanya majlis kretek itu sudah menemukan makna keyakinan yang sangat mendalam. Yang sangat mendalam. Karena apa? Dari keyakinan yang kita miliki, ini kalau memang benar-benar ditransparasikan kepada apa yang telah kita inginkan, karena manusia dalam hati ada di dalam hati suatu tempat ataupun muara kebenaran, itu adalah hati. Salah diakui salah, benar diakui benar, itulah hati. Maka hati ini yang ada pada kita, tidak mungkin hati ini akan berbohong. Hati tidak mungkin akan berbohong. Kalau mulut bisa berbohong, sholat juga bisa berbohong, pergaulan juga bisa berbohong, tapi hati tidak mungkin akan berbohong. Karena apa? Kalau memang sholatnya benar juga di dalam hati, kalau sholatnya salah juga yang menghukumi di dalam hatinya kita masing-masing. Karena itu hati kita alhamdulillah dimong, alhamdulillahirabbil. Buktinya apa? Buktinya kita cinta kepada anak cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengemongkan pada kita. Insya Allah kita tergolong orang yang cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang saya hormati, setelah kita menerima suatu kebaikan, terus di dalam Al-Quran di sana disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman. Yang dikatakan iman adalah tasdikun bil qalbi, tasdiknya hati, keyakinan di dalam hati. Biqadri ma'rifatihi, yakin tetapi dengan kemampuan ma'rifatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kalau memang kita karena keyakinan tidak bisa akan dirubah suatu syak, waham, khayalan, tidak mungkin akan bisa. Karena apa? Sudah ditanam di dalam hati masalah keyakinan. Tasdikun bil qalbi. Terus apa? Wa iqrarun bil lisani, diikrarkan dengan lisan. Maksudnya apa? Setelah kita mengetahui hati sudah menerima, terus dibuktikan dengan menerimanya itu. Setelah dibuktikan wa amalun bil arkan, kita lakukan dengan apa yang menjadi rukun ataupun syarat. Maka itulah yang namanya amal. Maka yang namanya amal adalah gerakan yang dari hati. Terus hati bergerak, tangan bergerak, memanfaatkan, menjadikan hikmah digerakannya kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun tahu sadar amanat yang Allah berikan kepada kita. Amanat yang Allah berikan kepada kita. Kalau amanat lawannya adalah khianat. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling amanah. Karena apa? Sedikit pun tidak pernah melakukan khianat. Apa yang amanat yang kita miliki ini? Mata amanat, telinga amanat, terus apa lagi? Mulut amanat, perasa amanat, hidung juga merupakan amanat. Atau yang ada pada kita, panca indera yang kelima pada kita itu merupakan amanat. Kalau kita tidak bisa menjaga daripada amanat yang kelima di dalam tubuh kita,
dari mata, telinga, hidung, rasa, terus apa? Raba, penicit. Yang terakhir adalah amanat yang paling besar adalah hati. Maka ada 6 anggota di dalam manusia. Maka sampai-sampai karena adanya hati inilah akan tumbuh suatu cahaya. Cahaya apa? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al ilmu nur. Ilmu adalah sebagai cahaya. Mencahayai kepada apa? Sasarannya apa? Matanya, telinganya, hidungnya, mulutnya, rasa yang ada di dalam mulut inilah akan ada nilai-nilai ilmu kalau memang kita memperhatikan. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan yang saya cintai, sebenarnya tema hari ini adalah pembukaan ataupun iftitah pengajian taklim malam Senin. Malam Senin senantiasa alhamdulillah sudah 3 tahun berturut-turut dalam bid'ah. 3 tahun ya. Soalnya waktu itu saya masih ingat sih, 3 tahun berturut-turut sekalipun corona jalan terus latasiro paham semua. Karena apa? Kita yang lain-lainnya takut kepada yang namanya corona ini dan lain sebagainya. Tapi kita inilah bukti kita ini apa namanya? Hati kita, keyakinan kita ini ditolong oleh anak cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang lain ibaratnya mengatakan sungguh orang itu atau itu orang kena corona, itu orang kena covid, tapi kita tidak ada yang mengatakan yang melukai, yang menafsiri dari covid itu. Saya yakin di majelis ini tidak ada anggota yang mengatakan itu mati sama corona. Karena apa? Karena kita telah telah dipapani keyakinan oleh anak cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillahirobbil alamin. Maka seumpamanya di sana keyakinan untuk di akhirat keyakinan itu atau ketika kita ini akan lepas dari alam dunia, nanti anak cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang kepada kita, akan datang kepada kita, akan menolong kepada kita. Karena apa? Ruh manusia ketika di dalam keadaan sakaratul maut, dunia akan dihilangkan, dunia akan dilepaskan. Itu kalau memang orangnya cinta kepada anak cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau memang dunia sudah dilepaskan, maka ruh akan lepas dalam anggota tubuh kita dalam keadaan aman, nyaman, mesen sambil mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lain daripada ruh yang masih memikirkan masalah dunia, bahkan tidak menerima adanya malaikat sakaratul maut datang, kayak godokan. Makanya kalau memang ada orang mati enggak klokar sampai ditalkin oleh orang yang nalkin enggak mendengar. Karena apa? Amaliyah hubungan ketika hidup dan masih dalam keadaan sehat, tidak menerima risalah, tidak menerima ataupun tidak cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan jalan adalah anak cucunya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, taraktu fikum amraini in tamasaktum bihima lan tadillu bihi abada. Saya tinggalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika lepas dari alam dunia, hanya 2 macam peninggalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terbesar. Siapa itu peninggalan Rasulullah? Satu adalah kitab Allah,
yang namanya Al-Quran. Al-Quran kalau hanya sekedar dibaca dan dibaca, tidak tahu dari maksud yang ada di dalam Al-Quran. Padahal Al-Quran itu kebanyakan ayat-ayat yang ada di sana adalah ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat. Karena ayat-ayat itu hampir 90% lebih ayat mutasyabihat. Ayat yang menyerupakan. Kayak Allah di atas, itu namanya ayat mutasyabihat. Allah cinta kepada kita, itu namanya ayat mutasyabihat. Maka di situ ahli sunnah wal jamaah punya pedoman tersendiri biar kita bisa mentangzih, membersihkan ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat yang ada di dalam Al-Quran. Ahli sunnah mengatakan, wa kullu nasin auhama tasbiha awilhu awfawid farum tanziha. Dari tiap-tiap ayat Al-Quran yang mengandung makna mutasyabihat yang serupa. Artinya apa? Artinya menemukan makna tanzih yang di dalam Al-Quran adalah subhanallah. Menemukan makna subutul uluhiyah lillah, menemukan makna wahdaniyah yang mustahil ta'adud di dalam sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Awilhu, ditakwil, dirinci, dikembalikan kepada asalnya. Awilhu awfawid, dipasrahkan kepada ahlinya. Farum tangziha, maka ketidakmampuan kita kembalikan kepada makna awalnya dan kita mengikuti paham ulama-ulama salafus shalih. Al-Quran yang kita baca adalah Al-Quran yang ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran tidak mungkin akan diterima kalau memang akal manusia adalah tidak normal. Karena apa? Al-Quran mengandung makna wahdaniyatnya Allah. Bagaimana menemukan wahdaniyat? Padahal Allah telah menitipkan kepada kita, telah memberikan amanat kepada kita yang namanya akal. Maka orang-orang yang berakalah yang paham kepada makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Dan Al-Quran akan menjadi pedoman hidup, pengantar hidup, penyelamat hidup, akan mendapatkan ampunan oleh Allah. Dasarnya adalah Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Quran yang pertama ditinggalin oleh Rasulullah, atau Rasulullah memberikan wasiat Al-Quran jangan sampai dilepas. Karena apa? Hati orang mukmin, akal orang mukmin menerima adanya Al-Quran. Sekalipun di dalam Al-Quran adalah merupakan kalam-kalam ibarat, hanya ibarat. Karena apa? Kalam Al-Quran yang asli itu adalah kalam yang tidak tertulis di dalam Al-Quran. Karena apa? Al-Quran merupakan yang tertulis dan yang ditulis oleh para sahabat untuk mempermudah kita dalam menerima risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran itulah adalah saran untuk apa? Untuk biar kita amalnya sesuai dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalam ibarat ini adalah tidak mungkin akan dicerna kalau memang tidak paham. Laisa kamislihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Al-Quran yang kita baca, kalam Allah asli yang kita baca, itu tidak semacam itu. Tapi karena ada perintah, sekalipun ini tertulis oleh para sahabat dan ditulis itu untuk mempermudah kita
dalam mengenal apa yang dimaksud dari Al-Quran, maka tertulislah Al-Quran semacam itu. Padahal kalam Allah tidak semacam itu. Saudara-saudara sekalian, taraktu fikum amraini in tamasaktum bihima lan tadillu bihi abada. Aku tinggalkan, berarti setelah Rasulullah atau menjelang Rasulullah wafat, Rasulullah mewasiatkan dua perkara kepada para sahabat, kepada para tabi'in, kepada para ulama-ulama, kepada para ustaz-ustaz. Amraini, dua perkara sebagai pedoman kita. Intamasaktum bihima, kalau kita benar-benar menjaga, benar-benar tamasuk, artinya apa? Meyakini bahwa ini adalah merupakan hidayah Allah, inayah Allah, jalannya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. In tamasaktum bihima lan tadillu bihi abada. Kita tidak akan sesat di dunia ini. Karena apa? Paham kesesatan atau adanya orang pada sesat jauh daripada pedoman Al-Quran. Karena apa? Karena mereka membaca Al-Quran tetapi tidak tahu maksud yang ada di dalam Al-Quran. Na'udzubillah. Kitab Allah, kitab yang diterimakan kepada kita, yakni Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Wa itratu ahli baiti, anak cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau cinta kepada Rasul, mesti harus cinta kepada cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena Rasulullah menyintai cucunya melebihi cinta kepada sahabatnya, dan sahabatnya dicintai sama dengan cinta kepada cucu-cucunya. Itulah rahmatan lil alamin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah kita yang hidupnya di akhir zaman ini, siapa yang akan menjadi panutan kita? Kalau memang kita tidak cinta kepada anak cucu Rasulullah, tidak mau mendekat, tidak mau mencari keberkahan, siapa yang akan bisa untuk kita berpegang dan kita akan diantarkan ketika yaumun la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari malun, harta, banun, anak, layang pak, tidak ada akan manfaat sama sekali kepada kita. Harta yang kita cari seolah-olah bisa meninggalkan, sampai meninggalkan posisinya kita yang sebenarnya untuk ibadah kepada Allah, yakni dengan cara melakukan sholat, puasa, zakat, benar-benar diutamakan. Tetapi pada hari nanti harta yang kita cari layang pak, tidak akan manfaat. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang ketika mati membawa hati yang selamat. Hati yang selamat apa? Hati yang selamat adalah akidah yang kita miliki, tidak tergeserkan, tidak lepas. Itulah hati yang selamat. Keyakinan kita kepada wahdaniyatnya Allah, keyakinan kita kepada keesaan Allah, keyakinan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keyakinan kita kepada Al-Quran, keyakinan kita kepada malaikat-malaikat Allah, keyakinan kita kepada hari akhir, keyakinan kita kepada qada dan qadar. Itulah keyakinan-keyakinan yang tidak lepas, dan kita akan mendapat keselamatan. Selamat di dalam dunia sampai selamat di alam
akhirat nanti. Dan mudah-mudahan kita diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak cucu kita mudah-mudahan cinta kepada anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak cucu kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada banyak kekurangan, mohon maaf. Tapi kalau memang ada manfaatnya, marilah kita sama-sama amalkan. Dan kalau memang ucapan saya salah, wajarlah, saya masih belajar. Karena itu mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Ketika saya menyampaikan di hadapan saudara-saudara, mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan amal ibadahnya kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.